Selamat datang kembali di episode Buletin yang kedua, teman-teman. Kali ini kita akan banyak membahas tentang buruh, terutama buruh di Losari yang pada mayoritas anak muda kita sekarang berada di kerja di buruh pabrik. Kita bersama kawan kita, Furkon, salah satu buruh pabrik juga yang sudah lama berkecimpung di serikat buruh juga, teman-teman. Pernah nulis juga di Buletin edisi kedua, judulnya Budak Buruh. Teman-teman bisa bisa baca kembali di edisi kedua Buletin Losari. Selamat malam, Mas Purkon. Malam, Mana Mas. kabarnya? Baik, Mas. Gimana kondisi buruh sekarang ini? Kondisi buruh sekarang tuh bisa dibilang eh, mungkin dari dari pengetahuan saya yang saya pelajari itu sekarang lebih parah itu. Lebih parah karena sekarang kondisi buruh sendiri di Brebes terutama itu kan, karena saya bekerja di perusahaan Brebes. Kenapa saya bilang itu sangat buruk? Karena mayoritas 99% kerja di pabrik di Brebes itu adalah anak-anak yang baru lulus sekolah, di mana mereka itu yang pertama belum punya pengalaman kerja, ya kan, belum punya pengetahuan tentang ketenaga kerjaan. Eh, jadi mereka juga yang mereka tahu hanya eh, kerja di perusahaan ini dengan gaji segini gitu kan, masuk pagi pulang sore, lembur sekian jam maksimal nyampe nyampe berapa jam, dan mereka pulang besok kerja lagi dan mendapat gajian. Itu yang saya tahu, Mas Joko. Dan mereka dengan minimnya pengetahuan itu, mereka juga tidak tahu nih nanti. Jangankan kita berbicara tentang kesejahteraan buruh, mereka juga untuk hak-haknya sendiri pun mereka juga tidak tahu. Mungkin ada sebagian yang tahu, cuma mayoritas dari pekerja buruh itu sendiri tidak tahu hak-haknya apa. Itu, Mas Joko. Wah, menarik nih. Kenapa buruh bisa bisa tidak tahu tentang haknya? Eh, Padahal kan dia buruh, tapi nggak tahu tentang haknya. Apakah memang di sekolah waktu masih sekolah tidak diajarkan, Mas? Nah, itu yang menjadi eh, prioritas kita dan menjadi fokus kita, dan menjadi permasalahan besar juga. Bukan di Brebes juga, mungkin di seluruh Indonesia juga itu menjadi permasalahan paling penting. Karena kita sekolah dari SD nyampe SMA gitu kan, kita memang secara tidak langsung bisa dikatakan kita ditargetkan untuk menjadi karyawan. Dan ketika menjadi karyawan, selama kita belajar, kita tidak diberi edukasi, tidak diberi pengetahuan tentang ketenaga kerjaan. Itu yang menjadi mereka juga tidak tahu apa sih saya ketika menjadi pekerja itu, apa sih saya itu buruh, apa sih buruh gitu kan. Dan apa sih hak buruh itu kan, pengetahuan tentang ketenaga kerjaan itu kan mengedukasi mereka tentang itu. Kita itu apa sih? Kita memberikan apa? Kita mendapatkan upah yang layak pun seperti apa sih gitu kan? Terus hak kita itu apa sih? Apa sih yang mengatur kita pekerja atau buruh di Indonesia? Uh, Padahal kita juga ada undang-undangnya yang terakhir itu nyampe kita rancu itu, nyampe sempat ramai juga. Undang-undang yang terbaru itu Omnibus Law itu mengatur tentang ketenagakerjaan. Itu yang seharusnya menjadi eh, apa namanya? Menjadi pokok juga, harus diajarkan kepada mereka-mereka yang menjadi calon pekerja. Harusnya mereka ketika bekerja itu masuk ke dalam sebuah perusahaan atau mereka menjadi pekerja, mereka harus membekali diri dengan pengetahuan tentang ketenagakerjaan. Tapi aktualnya mereka tidak pernah dibekali sama sekali tentang pengetahuan itu. Itu yang menjadi mereka tidak mengetahui hak-haknya, Mas. Itu sih.
yang secara dasar itu sih. Apa sih motivasi Mas Furkon menjadi buruh? Motivasi saya menjadi buruh itu karena kita sebagai manusia itu kan kita tidak bisa dengan cepat memilih. Kita punya privilege masing-masing gitu kan. Kita ada orang yang memang terlahir sejak kecil dari keluarga yang kaya, keluarga yang bisa mensupport dia dari segi apapun gitu kan. Nyampe dia tumbuh besar dan mendapatkan pekerjaan. Ada orang yang memang terlahir dari orang keluarga yang pas-pasan atau apa, dan mereka juga harus berjuang sendiri. Itu sehingga mereka bekerja, oke lah kita yang ada kita kerjakan itu. Termasuk saya juga mungkin pas saat ini dan pas saat itu juga yang ada di hadapan saya untuk menyambung hidup adalah kesempatan saya menjadi buruh, maka saya ambillah menjadi buruh itu sendiri, Mas. Itu sih. Lalu kira-kira apa tantangan generasi sekarang? Karena kan sekarang juga sangat banyak pengangguran terutama laki-laki termasuk sebagai paling banyak penganggurannya. Karena pabrik juga lebih banyak menerima perempuan. Itu sih yang jadi prihatin kita bersama gitu, Mas. Yang pertama kita tantangan generasi sekarang itu berarti generasi Gen Z. Kita bisa lihat generasi sekarang itu Gen Z itu gimana, yang apa-apa mereka terbiasa instan. Mental mereka mental instan gitu kan. Apa-apa pengen cepet, apa-apa pengen ada, apa-apa pengen segera segera selesai, segera berhasil. Padahal kita untuk mencapai itu tuh kita harus melalui beberapa proses yang keras gitu kan. Itu yang pertama, Gen Z. Mental itu semua, nggak perempuan, nggak laki-laki. Yang kedua, penyediaan kebutuhan tenaga kerja oleh perusahaan itu mayoritas itu perempuan. Dan yang saya tahu dari beberapa buku yang saya baca juga, dari beberapa saya diskusi dengan teman-teman serikat buruh, teman-teman buruh juga, dan aktual di lapangan juga, kebutuhan perusahaan memilih pekerja perempuan. Yang pertama mungkin perempuan itu dari jumlah absensi itu lebih sedikit, mereka lebih rajin daripada laki-laki. Yang kedua lebih ulet daripada laki-laki. Ya, mereka mungkin bisa secara kasarnya kita ngomong mereka itu gampang ditekan juga. Mereka tidak mudah melawan juga perempuan. Jadi kelebihan ataupun kekurangan dari perempuan itu sendiri dari perusahaan itu menjadi nilai plus dan bisa mensupport secara maksimal perusahaan itu untuk mencapai target yang mereka inginkan itu, Mas. Makanya jumlah laki-laki dan perempuan itu akan lebih banyak laki-laki yang menganggur dibanding perempuan, karena perusahaan memprioritaskan masuk itu perempuan. Ini suatu fakta menarik ya teman-teman. Kenapa pabrik lebih memilih perempuan ketimbang laki-laki? Nah, kira-kira bisa disebutkan nggak apa sih hak-hak buruh itu sendiri? Salah satu contohnya, satu atau dua contoh. Hak-hak buruh itu sendiri kita diatur dalam undang-undang ada tahun 2003, dan hak buruh itu sendiri bisa kalian baca juga nih di undang-undang Omnibus Law tentang ketenagakerjaan, kalian bisa tuh. Dan yang ketiga juga ada peraturan perusahaan atau PKB, peraturan kerja bersama, dan jika perusahaannya sudah
punya PKB dengan serikatnya, itu kalian bisa baca, atau kalian ketika belum punya filenya ataupun bukunya, kalian bisa minta ke leadernya atau ke serikat yang ada di perusahaan tersebut. Contoh-contoh guru itu sendiri, yang pertama mungkin mendapat gaji sesuai tanggal yang sudah disepakati itu. Yang kedua, mendapat perlindungan sesuai undang-undang. Dan yang ketiga, mendapatkan jumlah jam kerja sesuai peraturan, tidak over, gitu. Ya mungkin itu teman-teman. Mungkin teman-teman juga bisa dibaca-baca lagi soal hak-hak guru dari beberapa undang-undang, peraturan kerja bersama yang sudah disepakati dengan serikat. Nah, berbicara soal serikat buruh, Mas, seberapa penting sih serikat buruh itu bagi buruh itu sendiri?